Halo Sobat Bola, kita semua pastinya sempat berharap besar ya kalau Timnas Indonesia bakal bikin kejutan di Piala AFF 2024. Tapi kenyataannya, Timnas kita gagal lolos ke semifinal. Sedih? Pasti. Tapi mari kita bahas lebih dalam, apa yang sebenarnya terjadi. Bener nggak sih ini memang hasil maksimal dari pemain kita? Awal penuh harapan. Jujur aja, siapa yang nggak optimis sama timnas kita di awal turnamen? Dengan pelatih Shin Tae-yong dan beberapa pemain muda berbakat, kita punya ekspektasi tinggi. Bahkan banyak fans yang bilang, ini waktunya Indonesia bersinar. Tapi, kenyataan di lapangan berkata lain. Pertandingan fase grup sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Tapi pas melawan tim-tim kuat seperti Vietnam, kelihatan banget kalau kita punya banyak celah. Apa sih penyebabnya? Masalah konsistensi dan finishing. Pertama, konsistensi. Dalam sepak bola, konsistensi itu kunci. Dan ini yang sering jadi masalah buat timnas kita. Misalnya, ketika lawan tim yang lebih lemah, permainan kita terlihat dominan. Tapi begitu ketemu tim besar seperti Thailand atau Vietnam, tiba-tiba pola permainan kita berubah drastis. Finishing juga jadi sorotan besar. Ada momen di mana kita punya peluang emas, tapi gagal dimanfaatkan. Padahal, di turnamen sekelas Piala AFF, setiap peluang itu penting banget. Jadi, pertanyaannya, apakah ini soal skill individu atau ada faktor lain yang lebih kompleks? Tekanan dan ekspektasi tinggi. Kita juga nggak bisa abaikan faktor tekanan sob. Main di turnamen besar seperti AFF itu beda banget sama pertandingan biasa. Ekspektasi dari fans, media, bahkan federasi, semuanya bikin pemain harus tampil sempurna di setiap laga. Sayangnya, tekanan tinggi ini seringkali jadi bumerang buat pemain muda kita. Beberapa dari mereka terlihat gugup dan kesulitan untuk bermain lepas. Hal ini tentu memengaruhi performa tim secara keseluruhan. Pemain sudah maksimal. Setelah kegagalan ini, PSSI menyatakan kalau pemain sudah tampil maksimal. Tapi apakah ini benar atau sebenarnya ada yang kurang dari persiapan kita? Satu hal yang jelas, persiapan jangka panjang itu penting banget. Negara-negara seperti Vietnam dan Thailand udah mulai membangun fondasi sepak bola mereka bertahun-tahun yang lalu. Mereka punya liga yang kompetitif, fasilitas yang mumpuni, dan program pengembangan pemain yang matang. Sementara itu, Indonesia, kita masih dalam tahap membangun sob, jadi wajar kalau hasilnya belum maksimal. Tapi ini bukan berarti kita nggak bisa berkembang. Justru ini jadi momen buat kita introspeksi dan belajar dari kekurangan. Pelajaran penting untuk masa depan. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari kegagalan ini? Pertama, persiapan tim harus lebih matang. Bukan cuma soal latihan fisik, tapi juga strategi, mental, dan adaptasi dengan tekanan. Kedua, Federasi Sepak Bola kita perlu lebih serius dalam membangun sistem jangka panjang. Mulai dari pembinaan usia dini, kompetisi yang lebih berkualitas, sampai memperbaiki manajemen timnas. Terakhir, optimisme ke depan. Walaupun gagal di Piala AFF 2024, perjalanan timnas Indonesia belum selesai. Masih banyak kesempatan di depan untuk membuktikan bahwa kita punya potensi besar. Yang penting, kita terus mendukung dengan kritik yang membangun, bukan hanya hujatan. Jadi, gimana menurut kalian, Sob? Apa yang harus diperbaiki timnas kita buat turnamen berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe buat konten sepak bola Indonesia lainnya, dan share ke teman-teman kalian biar diskusi kita makin seru. Sampai jumpa di video berikutnya.